Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, keluarga adalah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menerima berkat dari Allah melalui berkat pernikahan, itu sudah disebut keluarga. Jadi keluarga di dalam pernikahan hal yang paling utama yang mendasar bukan tentang anak sebenarnya, tetapi bagaimana ikatan itu disatukan oleh Allah, ikatan itu diperbaharui oleh Allah, dan ikatan itu setia sampai kepada maut. Tentu setiap orang dalam setiap ikatan itu indah. Menurut pemikiran manusia adalah bagaimana yang tadinya mereka berdua antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri ada tambah, yaitu anak-anak yang kita sebut dengan anak-anak. Nah, tentu setiap yang berkeluarga selalu mendoakan hal itu, dan juga sampai saat ini kita juga berdoa, bergumul untuk setiap keluarga yang berjuang, dan juga berdoa untuk mereka mempunyai anak. Tuhan bisa berikan anak buat mereka. Oleh karena itu tentu itu ya juga yang terjadi antara Zakaria dan Elisabeth. Pada saat itu mereka sudah tua, dan menurut pemikiran manusia mereka tidak akan lagi punya anak, tetapi menurut pemikiran Allah berbeda. Oleh karena itu ketika sudah saatnya tiba Elisabeth untuk bersalin, semua keluarga besar daripada Elisabeth dan Zakaria bersuka cita. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa Allah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah logika manusia, di tengah-tengah manusia berpikir tidak, tetapi bagi Allah bisa. Oleh karena itu tentu dalam khotbah kita hari ini adalah bagaimana sukacita Zakaria ketika dia mempunyai seorang anak, dan anak itu diberikan Yohanes. Itu yang menjadi renungan kita hari ini yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, demikianlah firman Tuhan. Zakaria adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, yang kesehariannya ada di bait Allah, yang berbicara dengan Allah. Tentu di dalam mujizat itu dia memuji-muji Tuhan ketika Allah memberikan seorang anak dan menamainya adalah Yohanes. Di dalam nyanyian itulah Zakaria mengaku iman. Jadi nyanyian itu tidak hanya kata-kata yang manis, indah, tapi nyanyian itu adalah pengakuan iman. Di dalam pengakuan iman daripada Zakaria sendiri, ia mengatakan bahwa ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Artinya bagaimana Zakaria tahu bahwa tugas daripada Yohanes adalah mempersiapkan jalan akan kelahiran Yesus Kristus. Yohanes ingin menyuarakan bahwa akan ada yang lebih besar daripada dia, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa tetapi aku semakin kecil, tetapi dia yang akan datang itu adalah akan semakin besar. Nah, disinilah umat Tuhan kita diajarkan yang pertama sekali, tanduk itu adalah kuat. Tanduk itu adalah lambang daripada kehormatan. Nah, dalam dunia fauna ada binatang yang bertengkar, semakin tanduknya semakin tinggi, semakin tajam, kemenangan akan ada padanya. Tetapi yang dimaksud di sini bukan seperti itu, tetapi keselamatan, mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya bahwa kita mengimani dalam perjalanan 1 tahun ini Allah itu adalah keselamatan kita. Tentu Amanginang di dalam setiap perjalanan hidup ini, Zakaria mau katakan kepada kita bahwa pujilah Tuhan dalam setiap hidupmu. Itu adalah nyanyian. Artinya dengan puji-pujian itu kita bernyanyi bagaimana Allah yang berkarya di dalam diri kita. Di dalam puji-pujian itu kita melihat bahwa kuasa Allah selalu mengalir dalam diri kita. Oleh karena itu ambillah waktu untuk memuji Tuhan, ambillah waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita akan mengatakan seperti Zakaria, keselamatan Allah itu adalah keselamatan bagi kita. Yang kedua, dikatakan keturunan Daud.
Benar apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah dalam perjanjian lama itu akan tergenapi dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu juga firman Tuhan yang di dalam diri kita akan dinubuatkan Allah, itu akan kita penuhi ketika kita setia, ketika kita mau memikul salib yang ada pada kita. Sehingga nyata dan mulialah firman itu yang kita hidupi, firman itu yang terlaksana di dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita mengimani, mengaplikasikan, sehingga apa yang Tuhan sampaikan kita bisa lihat Allah yang sedang bekerja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami, dan kami melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa.